Nah, kembali lagi di channel gua, di channel Bung Harpa, dan biasanya kalau gue sendiri, sekarang gua lagi sama kembaran gua. Kembaran karena sama-sama Breo, ya kan? Oke, apa kabar Bro Aldi? Sehat Bung Harpa? Sehat juga, dan gua nggak usah kenalin lagi lah. Gua nggak usah kenalin lagi siapa yang di samping gua. Waduh. Tapi memang etikanya harus. Ini adalah Bro Aldi Bawazir yang sering lu tonton di Mola TV ya, bawain Liga Inggris dengan mantan-mantan pemain terkenal dan juga Oke, Lips. Gimana siaran di sana? Kita pengen gini, gue juga kadang-kadang pengen tahu gitu. Gimana sih pengalaman siaran di sana itu? Karena pertama-tama thank you banget nih udah diajak ngobrol di channelnya Bung Harpa, luar biasa, pengalaman yang luar biasa banget buat gue. Dan ya tentu senang banget, apalagi kalau lu fans Premier League, fans Bundesliga, lu bisa nggak cuma nonton di sana di tempatnya, tapi lu bisa nonton kasarnya nonton bareng sama legend-legend, lu bisa ngobrol sama legend, lu bisa nangkap ilmu mereka, pengetahuan mereka, dan itu adalah hal yang pastinya gue syukurin karena nggak mudah untuk itu, dan itu merupakan pengalaman yang luar biasa juga buat gue Bung Harpa, dan pastinya nggak menutup kemungkinan buat siapa tahu teman-teman dari viewersnya channel Bung Harpa, siapa tahu next nonton di Inggris bareng gue. Mudah-mudahan. Nah itu jadi emang pengalaman ini yang paling mahal ya. Lu boleh aja tahu soal data pemain bola dan sebagainya, tapi experience merasakan atmosfernya ini yang mahal ya. Terus satu pertanyaan gue sebelum kita bahas soal persaingan Liga Inggris, di antara semua yang lu pernah siaran, siapa yang lu paling impress in term of positive way? Gua paling seneng waktu itu sama Danny Murphy, ex-nya Liverpool, Fulham. Yang agak pendek botak. Iya, pendek botak. Terus gue juga suka Steve Sidwell, dia pinter banget, dia mantan Wigan, mantan Chelsea juga. Dia pinter banget, dan yang paling penting adalah ngomongnya gampang dimengerti. Karena kan Danny Murphy itu orang apa sih? Orang London biasanya kan Sussex. Ini gampang dimengerti gitu karena banyak banget guest kita yang dari Scotland tuh paling susah. Aduh, ya kan? Alan McInally, Paul Lambert, aduh susah banget. Andy Townsend. Aduh. Andy Townsend yang ini kan? Juga. Yang sama juga. Saudara kita juga. Gue ketemu sama dia di Euro 2016 di waktu itu dia liputan bola. Dan orangnya sangat baik. Luar biasa humble. Baik kan? Humble banget. Gue ketemu, gue bilang Andy Townsend, I saw you week in week out in the TV. Oh really, where are you from? Bla 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 gitu. Dia informatif banget, baik banget. Gokil ya. Jadi itu sedikit pengalaman tentang Bro Aldi, tapi gue juga mau menguak nih intelijensi dia, experience dia, storage data dia soal persaingan Liga Inggris. Takut gue. Enggak dong, jangan dong. Kita di sini sesama orang yang suka bola harus saling saling berbagi. Nah, lu setuju kalau gue bilang tahun ini akan menjadi 3 tim itu? Gak usah gue sebutin namanya, udah tahu kan. Setuju. Liverpool, Chelsea, City. Liverpool is pack of surprise, but nggak ada kejutan kalau dari 3 tim, selain 3 tim Chelsea, City atau Liverpool yang akan juara. Apalagi Manchester United ya nggak mungkin gitu. Arsenal juga nggak mungkin. Arsenal gitu. juga. Iya, kita Arsenal ngomong ya. Kita kan sama-sama Arsenal gitu. Cuman ya persaingan juara pada akhirnya akan berkutat pada 3 tim tersebut. Kalau apakah cuman perbandingannya adalah siapa yang paling berlari lebih kencang dan siapa yang lebih konsisten. So far City menunjukkan itu. Ya, dan 3-3-nya masuk Liga Champions. 3-3-nya masuk Liga Champions dan konsisten juga di Liga Champions, bermain bagus di Liga Champions. Chelsea dan City sebagai finalis musim lalu, dan mereka luar biasa bagus. Oke, sekarang kalau gue sisihkan dulu City, gue taruh Chelsea sama Liverpool karena 2 tim ini ada pemain Afrikanya. Menurut lu setuju kalau itu akan mengganggu kinerja mereka? Pasti mengganggu, dan mereka juga nggak cuma pemain Afrikanya ya. Saat pemain inti mereka cedera, kehilangan itu sangat amat terasa. Bagaimana di Chelsea contohnya, Ben Chilwell cedera, Marcos Alonso nampaknya belum bisa memberikan performa yang luar biasa bagus. Di kanan juga Reece James udah mulai menurun performanya, nggak tahu kenapa, dan di lini depan juga kita masih menunggu nih Lukaku untuk menunjukkan performa apik, karena sejak datang dia nggak pernah dalam kondisi prime. Yes, benar. Gitu loh. Jadi sangat amat nggak fair kalau kita lihat orang banyak bilang bahwa Lukaku adalah pembelian yang flop. Itu merupakan buat gue ya sangat salah, karena sejak datang ke Chelsea dia belum dapat kondisi atau match fitness yang luar biasa bagus. Gitu. Jadi nggak cuma pemain Afrika yang nanti bakal AFCON lalu kedua tim ini yang bakal kehilangan, tapi baik dari nanti COVID, bagaimana cedera juga, jadwal apalagi kita mendekati festive period, itu bakal sangat amat mengganggu. Kita lihatlah, itu yang gue bilang tadi, siapa yang paling bisa konsisten dan cope with the problem. Iya, karena ini kan endurance ya, sampai akhir tahun. Dan gue inget
Lukaku itu kalau nggak salah pas lawan Chelsea, Liverpool apa dia cedera. Dan terkait Ben Chilwell ada meme itu. Jadi dua suami istri tiduran ke belakang gitu, terus ceweknya melihat ke arah cowoknya, ini lagi mikirin cewek lain, nggak tahu dia mikir Ben Chilwell kenapa cedera. Tapi emang iya sih, karena festive period ini dan juga ada COVID ini mengganggu banget. Nah sekarang kalau kita lihat ke second line-nya dulu deh, karena itu kan tadi ada tim-tim yang cukup berpeluang ya, yang akan menjadi juara. Gue juga setuju sama lu bro, kalau Arsenal ini gue rasa sih belum lah, bukan berarti kita sebagai fans Arsenal mau ya, cuman bukan sebagai fans Arsenal kita nggak mau mereka masuk juara, tapi kita realistis lah. Nah sekarang MU, gue mau bahas MU, ada di mana MU nanti akhir musim? Harusnya 4 besar. Berarti Arsenal keluar. Arsenal keluar, West Ham keluar. Harusnya United bisa. Kalau West Ham gue setuju sih, karena dia udah backnya habis kan. Perlahan ya kan. Bagaimana Dawson dan juga Konate nggak bisa memberikan yang terbaik juga gitu, bahwa dia sangat amat kehilangan Diop di belakang. Betul. Kita juga bisa lihat bahwa yang paling bagus kan performance-nya justru Okbona kali maksudnya. Okbona. Dan buat gue sekarang yang paling bagus di lini belakang mereka adalah Masuaku. Fullback kiri. Fullback adalah jadiin sayap juga, gantiin Fornals kemarin. Itu merupakan pemain yang sangat amat bagus, tapi nggak cukup. Gitu. Bagaimana Thomas Suchek sekarang cedera juga. Ben Johnson sempat cedera tapi udah balik lagi. Jensen pun nggak memberikan forma yang apik-apik banget. Bukannya bagus ya dia? Oke, cuman istilahnya di kiri pasti tentu Cresswell lebih dibutuhkan. Iya, di kiri ya. Oke. Itulah yang buat gue West Ham kayaknya sampai akhir musim. Gue sih berharap West Ham bisa sampai akhir musim karena tiket nonton di West Ham murah. Berapa sih? Sekarang 340? Di Premier League enggak justru nggak sampai 30 kalau West Ham. Oh murah ya? Yang paling mahal dan mengejutkan adalah tiket Arsenal. Brentford. Iya oke, West Ham Arsenal mahal wajar. Arsenal selalu mahal. Mau apa namanya kaosnya apapun soal Arsenal pasti mahal. Tapi yang buat gue mengejutkan adalah Brentford. Tim baru naik dan selalu full pack kan? Dan selalu full pack dan kalau kita mau beli tiket pertandingan kan kita harus jadi member dulu. Dan membershipnya Brentford itu 40 pounds. Even Arsenal Liverpool aja cuma 25. Red member Arsenal 25. Arsenal 25 sekarang. It's okay 25 lah. Brentford 40. Oke, sekarang gue tadinya mau bahas yang lain, tapi karena lu bahas ini juga gue rasa viewers penonton juga banyak yang bertanya-tanya, kok kenapa bisa segitu mahal Brentford? Pastinya buat mereka, apalagi tim-tim yang naik nih dari bawah ke atas, ini adalah kesempatan mereka buat nyari duit nggak sih? Gitu loh. Even Norwich pun harga jersinya, harga souvenirnya mahal karena dia tahu bahwa mereka nggak akan selamanya ada di Premier League. Jadi kesempatan mereka buat nyari duit ya sekarang nih. Kalau nanti itu keburu turun ke Championship lagi, apalagi Norwich kayaknya ya bakal turun bersama Newcastle dan juga Burnley. Kayaknya sih bakal berat untuk bertahan di Premier League. Jadi buat gua sih mereka bakal jor-joran buat narik duit dari sekarang nih saat mereka masih di Premier League. Oke, jadi kalau lu lihat di bawah nih, jadi kita ngomongnya nggak pakai skrip nih ya. Jadi tadinya sih gua udah bikin, cuman selalu kalau bikin skrip malah larinya kalau ngomong sama orang pengalamannya banyak begini, jadi ngelebar-lebar. Nah, sekarang nih gue sambil lihat contekan nih, gue lupa di urutan ke bawah ini. Selain 3 tim itu, menurut lu siapa yang kira-kira bikin kejutan nih? Kejutan maksudnya gimana nih? Degradasi. Ya maksudnya yang kira-kira bisa kemungkinan. Gue rasa kalau kita sepakat Norwich yang paling mungkin degradasi ya. Tadi yang gue 3 tim tersebut adalah tim yang gue jagokan untuk degradasi ya. Karena gue lihat Watford di bawah Ranieri walaupun sekarang mereka dia 1 peringkat di atas relegation zone. Masih ngelawan gitu loh. Watford sangat amat dan bener-bener waktu gue kepikir Richard waktu zamannya sebelum Ranieri si Kiki Sanchez Flores. Bukan. Lupa lah gue namanya. Ya itu sepi banget dan gue inget banget pertandingan Watford menghadapi Stoke City di Carabao Cup. Itu sebelah gue ada anak kecil ngerjain PR dibantuin ibunya. Saking sepinya event fans Stoke waktu itu sebagai di away zone itu lebih rame. Tapi di bawah Ranieri waktu gua menghadapi Watford Manchester United itu gua nonton dan di mana menang saat itu Watford. Itu luar biasa banget atmosfer dan bener-bener Ranieri ya itulah magis Ranieri di Leicester, sekarang magis Ranieri di Watford. Gue berharap dan gue bisa melihat itu bahwa Watford bisa bertahan musim ini. Justru gue khawatir sama Leeds United. Nah, ini gue pada dulu
gue mau nanya Leeds habis ini. Dia bawa ke situ langsung. Leeds ini turun terus performanya kan. Ya, bersama Newcastle dia adalah dua tim yang paling akhir untuk menang. Jadi di pekan keberapa gitu mereka baru bisa mencatatkan 3 poin pertama mereka. Berarti kan kesulitan untuk memenangkan pertandingan, kesulitan untuk kill the game itu terasa dalam skuadnya Leeds dan Marcelo Bielsa pun waktu gue baca di Athletic bahwa kekehnya atau keras kepalanya Marcelo strategi Bielsa, pasti nih. Iya, itu bakal mengorbankan peringkat di Premier League, mungkin juga bisa turun lagi gitu. Jadi keras kepalanya Marcelo Bielsa dan ditambah juga banyak pemain yang cedera dan juga Covid, Patrick Bamford yang belum kembali ke peak performance-nya. Saat ini Leeds cuma bisa berharap ke Dan James yang cedera, sama Gerrard luar biasa. Iya bagus ya. Suka banget Gerrard. Dan juga Rafinha selesai. Selebihnya Calvin Phillips The English Pirlo dia belum bisa menunjukkan. Dia cedera bukan ya? Main kemarin. Udah main lagi. Oke. Dia belum menunjukkan performa aslinya gitu. Jadi gua khawatir sama Leeds United. Gue mau nanya Leeds, gue mau nanya 2 soal cedera. Jadi sebenarnya tadi gue mau nanya, ini gara-gara cedera apa keras kepala si Bielsa? Gila lu udah dijawab. Soalnya gue ngeliat juga emang, makanya waktu lawan Arsenal di video gue bilang gini, ini kalau Leeds masih mainnya kayak City, ini kesempatan buat Arsenal nih main terbuka, ya kan? Jadi emang keras kepalanya ini bisa bahaya ya. Kayak nakoda di kapal nih ada badai, kita hajar aja terobos. Memang lu bisa juga sih lu lewatin, tapi kemungkinan besar lu hancur kapalnya. itu yang terjadi sama Marcelo Bielsa bersama Leeds United saat ini. Dan gue bingung mau nanya apa sekarang. Karena pertanyaan gue yang gue siapin udah dijawab. Tapi anyway, kita kan main fantasi juga nih, jadi kita ngikutin. Jadi terus terang gue tuh gara-gara ngelihat Leeds kemarin, akhirnya juga jadi ngeliat si Gerrard itu kan. Karena mereka nggak ada striker. Gerrard, lu ada sedikit catatan sama dia atau gimana? Gue pertama kali ngeliat Gerrard adalah waktu Arsenal menghadapi Leeds di Carabao Cup di Emirates. Ini striker masih muda, licin banget. Dia sering banget melewati Tomiyasu. Dia juga sering banget melewati Tavares di kanan. Ini striker yang luar biasa bagus. Sayang banget kalau dia harus degradasi bersama Leeds musim ini. Cuman nggak apa-apa bro, biar beli Arsenal. Kan Laka bakal keluar. Iya kan, who knows ya. Cuman kalau ditanya soal Gerrard musim ini, walaupun cuma baru beberapa pekan, karena ya inilah Inggris, lo main 2-3 game bagus, semua media bilang bahwa ini the next itu, kayak Smith Rowe 7 game bagus, waduh penjualan bajunya Saka juga terbukti kan emang Arsenal itu bagus karena emang lawannya juga bapuk Wimbledon. Carabao Cup Arsenal masuk semifinal di Carabao Cup karena emang lawan tersulit mereka sejauh ini hanya Leeds United di Carabao Cup. Sebelumnya Wimbledon, lalu juga kemarin dari Sunderland dari League One. Jauh lah Sunderland. Gitu. Jadi emang gue seneng sama Arsenal sekarang, cuman ya belum terbukti. Oke, jadi tadi udah bahas soal Leeds, soal Gerrard tadi. Nah ini juga kabarnya sedikit, katanya fans tuh mau minta mainin Gerrard, cuman si Bielsa keke. Tapi kemarin akhirnya dimainin juga, dan setahu gue dia 2 kali tuh bikin penalti lawan buat timnya dapat lah gitu dijatuhin. Nah sekarang yang belum kita bahas sedikit adalah MU. Ini terakhir lah, gue nggak mau terlalu banyak menyita waktunya Bro Aldi. Manchester United ini di bawah Rangnick ini kira-kira menurut lu apa yang akan, karena terakhir Anthony Martial ke Sevilla udah confirm kayaknya udah kalau nggak salah ya, tapi ya nanti kita lihat lagi. Nanti gua share di sini mungkin potongannya kalau memang ada. Nah lu lihat Rangnick ini gimana sih nanti dia MU ini? Ya karena sangat amat sulit untuk membaca Rangnick dan membaca United saat ini, karena Rangnick dikontrak hanya 6 bulan sebagai pelatih, lalu sebagai konsultan setelah itu, whatever the names, mau konsultan, mau apapun itu. Buat gue membingungkan. Kalau emang lu butuh seorang filosofi yang bagus, Rangnick di situ, cuman kenapa nggak langsung di hire sebagai dirtek? Kenapa harus jadi pelatih dulu 6 bulan lalu sebagai dirtek? Itu merupakan suatu hal yang gue bikin bingung juga. Dan dengan skema dia datang ke MU pakai 4-2-2-2 sama seperti Hasenhuttl di Southampton ya. Kita kalaupun kemarin gue baca di Atletico, kalau lu mau pengen lihat apa yang akan terjadi dengan United 6 bulan ke depan, lu bisa lihat dengan apa yang terjadi dengan Southampton saat ini, bahwa mereka kesulitan karena apa skemanya lu anggap berhasil di Jerman belum tentu bisa works out di Inggris. Gue takutnya pelatih tua kayak Rangnick dan juga Bielsa yang terlalu kekeh dengan gaya permainan mereka, terlalu memaksakan, akhirnya mengorbankan klasmen, mengorbankan prestasi di klub sendiri gitu. Dan gua rasa dengan
siapa Rangnick menggunakan 2 nomor 10 sayap lebar gitu. Dia disebutnya number 10 wide number 10 lewat Bruno Fernandes yang tadinya sudah nyaman di belakang striker sekarang harus main lebar karena di tangannya Rangnick nggak ada satu nomor 10 di belakang striker. Kita nggak bisa lihat bahwa Fernandes nyaman bermain sebagai nomor 10 yang melebar di kiri, lalu Sancho di kanan juga. Cuman ini bakal mengorbankan banyak. Pogba pertama. 26 nomor 6 dan nomor 8 saat ini Fred dan McTominay nyaman dong, nyaman dia. Pogba kehilangan tempat. Iya, kehilangan tempat. Si Fred malah gila sekarang. Fred luar biasa di bawah. Iya. Mau dipakai ayam pakai kepala sekarang. Kemana-mana. Iya, kemana-mana justru. Iya, makanya ini bakal mengorbankan Pogba. Apakah ini ideal? Gua nggak bisa melihat itu karena United harus menjual Pogba sekarang. Kalau kita setelah Januari Pogba juga belum terjual, Bosman rules. Oh dia tahun 6 bulan lagi habis ya? Sekarang pun biasanya kalau dijual harganya nggak bisa pre kontrak. Iya, harganya nggak semahal valuasi aslinya. Jadi ini bakal mengorbankan Pogba walaupun kalau gue jadi agennya Pogba mendingan pergi dari sekarang. Iya, karena habis itu lo bisa nego gajinya setinggi langit kan. Betul. Gitu. Oke, jadi kalau MU ini di akhir musim kira-kira dari peringkat berapa menurut lo? Masuk 4 besar nggak? Harusnya masuk. Masuk ya? Harusnya masuk. Mudah-mudahan salah prediksi lo. Amin. Yang masuk nggak taunya Arsenal. Nggak taunya Leicester. Oke, jadi itu tadi sedikit cerita ataupun gambaran Bro Aldi terkait dengan Liga Inggris. Ini langsung lu kapan lagi balik ke sana? Kayaknya tanggal 26 Desember. Oh, sebentar lagi ya. Habis Natal. Jadi berapa? 3 hari lagi. 3 hari lagi sih. Oke deh. Jadi selama kayaknya sih extend dulu di Indo ya. Mungkin awal tahun. Cuman belum dapat info. Oh, oke. Jadi sebentar lagi lah ya untuk siaran. Itu berapa lama biasanya lo kalau di sana? Sampai Mei nanti balik lagi. Sampai Mei sampai beres musim. Masih kecil. Nah, itu dia. Kayaknya mau nyusul. Oke deh. Karena di sana nyusulnya mungkin bulan Maret. Ya, udah mulai. Supaya jangan terlalu dingin ya. Betul. Gitu. Oke. Thank you banget waktunya. Thank you banget. Suatu kehormatan, suatu kesenangan. Gue yang senang. With my pleasure to having you here. Sukses buat karir lo, sehat-sehat dan amin. Buat istri dan anak semoga sehat ya. Thank you Bang Harpa. Thank you Ucal. Salam sehat.